Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa arsalahu basyiran wa nadhira. Ya Allah, inni musyiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa tamilan bihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin atau tabiatnya. Semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Huda Al-Maksumi, yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Maksumi beserta keluarganya, yang terhormat para mudaris-mudarisah Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Maksumi, yang kami hormati Rois-Roisa dan staf kepengurusan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Maksumi, dan yang kami banggakan dan kami cintai para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Maksumi. Lanjutkan. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Masa muda dihias dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pikiran pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayani, seorang penjaga Mesir, berkata, Inna fi yadi subhana amrul ummata wa fi aqdami ayatiha. artinya Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha qawlan shadida
Astagfirullahaladzim. Artinya Dan hendaklah bertakwa kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah memperingati manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik ataupun mental dan intelektual. Sebab ini menyebabkan kemunduran. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak dan keturunan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Di antaranya 1. Lemah harta, 2. Lemah fisik, 3. Lemah ilmu, 4. Lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak atau moral. 5 kelemahan inilah yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Dan apabila 5 kelemahan ini sudah melekat pada kehidupan kita, yakinlah hidup kita akan hancur dan gelap. Gelap. Nasi balik aja. Nurul Fitri Jaya. Hadirin ma'asyiral muslimin. 1. Lemah harta. Lemah harta adalah salah satu permasalahan yang harus kita hindari. Di setiap negara di dunia pastilah pernah mengalami permasalahan ini, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti negara kita yaitu Indonesia yang mempunyai permasalahan kemiskinan atau lemah harta ini. Sebagai aplikasinya, kita tidak usah jauh-jauh untuk menunjukkan bahwa kita peduli dan ingin ikut berpartisipasi dalam pemecahannya. Misalkan kita bisa menunggu terlebih dahulu untuk menjadi pejabat agar bisa berpengaruh lebih besar. Tapi mulailah dengan S2 itu sendiri dan sekarang. Misalkan kita bisa mengajarkan orang di sekitar kita dengan ilmu yang telah kita dapat. Kita bisa mengajarkan saudara kita, Tetangga kita, Anak-anak jalanan atau pengajian. Dari sini kita sudah membuktikan bahwa kita peduli akan permasalahan di negara kita ini, yaitu kemiskinan. Karena terjadinya kemiskinan ini, salah satu penyebabnya adalah kebodohan. Apabila orang tidak punya ilmu dan keinginan, maka terjadilah kemiskinan ini. 2. Lemah fisik. lemah fisik adalah kelemahan yang harus kita hindari juga dalam kehidupan kita. Kedengarannya sih emang sepele lemah fisik, tapi hal ini sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, jagalah kesehatan kita, sayangilah tubuh kita ini dan memeliharanya dengan sebaik mungkin atas rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya. 3. Lemah ilmu. Lemah ilmu pun hal yang sangat besar yang berdampak bagi kehidupan kita ini. Pernahkah kita berpikir apabila di dunia ini tidak ada yang namanya ilmu? Tidak. Betapa gelapnya dan betapa hinanya makhluk di dunia ini jika tidak mempunyai ilmu, khususnya manusia. Apa yang akan kita lakukan dengan ilmu tidak akan pernah bisa, karena kita hanya bisa mengikuti hawa nafsu saja. Jadi nikmat apa lagi yang akan kita dustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dengan ilmu segala apapun pasti kita dapatkan. Dengan ilmu kehidupan kita ini akan terasa mudah dan cerah. 4. Lemah semangat hidup. Lemah semangat hidup adalah permasalahan yang harus kita hindari juga. Setiap orang pasti pernah terjatuh bahkan berkali-kali untuk mencobanya kembali dan pasrah akan segala kenyataan yang menimpanya.
Pernahkah kita mendengar cerita para penemu pencipta barang di sekitar kita dulunya? Pernah. Yang benar. Seperti Graham Bell, penemu telepon dan teknologi lainnya, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu dan barang-barang lainnya, serta para penemu-penemu lainnya yang memberikan manfaat yang begitu besar sampai sekarang ini. Apakah mereka mencobanya dalam 1 kali, 2 kali, 5 kali, 7 kali? Tidak. Benar. Tentulah tidak. Mereka terus melakukan percobaan sampai beratus-ratus, beribu-ribu percobaan. Mereka terus melakukannya sampai mereka menemukan apa yang mereka inginkan. 5. Lemah akhlak atau moral. Lemah akhlak atau moral adalah kelemahan yang terakhir yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Mengapa hal ini juga termasuk pada kelemahan yang harus kita hindari? Kalian semua pastilah sudah mengenal jelas para koruptor-koruptor yang ada di samping saya. Apakah mereka orang-orang yang bodoh yang menduduki jabatan yang tinggi? Benar. Mereka adalah orang-orang hebat, pintar, cerdas, tapi lemah akhlak atau moral. Dengan mereka pintar, hebat, cerdas, tapi mereka semua tidak mengenal nilai-nilai keagamaan, hati nurani, kejujuran. Hal inilah mengapa kita semua harus menghindar dari lemah akhlak atau moral yang menyebabkan mereka lebih hina dari yang lainnya. Jadi kesimpulannya, pintar, hebat, cerdas adalah hal yang penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, adab dan etika kita. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara, Dalam berbahasa, Dan tingkah laku. akhirul kalam. Aya pantun ti Aepul. Naon? Buah nangka, buah durian. Cakep. Gak nyangka kami keren. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.